ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فالفاتحة دعوة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف بين أمهاتنا وأبياتنا وذريتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى رب الوالد اهدنا سبل هدي أسماء الوالد هدي أحمد وزايد هدي أجل بهدي سيد سنة هدي محمد صالح شيخنا هدي محمد محمد هدي عبد الرحمن شيخنا هدي وشيخ هدي حسن شيخنا هدي عبد الوهاب هدي عبد الصمد شيخنا هدي محمد مهدي الأنصار شيخنا هدي شريف هداني شيخنا هدي أحمد شريف بن عبد الغني شيخنا هدي عبد الزين هدي محمد زين شيخنا هدي محمد حسين محبوب شيخنا هدي جمال موسى شيخنا هدي عبد المحسن صالح شيخنا هدي أحمد سيد ندى شيخنا هدي محمد صالح مختار سيد محمد بن عربي عباس الملك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدين عنهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبعلومه بالدار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنه أي السواك مطهرة للفم بفتح الميم وكسرها أي آلة تنزفه من الرائحة الكراهة من الرائحة الكريهة. Jasa yang bahagia, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita kemarin sebelum berwudu disunnahkan bersiwak. Siwak kita sampaikan ulang ya, tinggal pemahaman kita apakah pemahaman tekstual atau kontekstual. Kalau tekstual kita siwak berarti menggunakan kayu arak. Kayu arak itu yang biasa dipakai oleh guru kita kalau mau sholat itu kayu arak. Tapi kalau pemahaman yang kontekstual, yang diinginkan adalah kebersihan gigi dan gusi. Maka kalau di Indonesia barangkali tidak ada kayu arak, adanya adalah pasta gigi. Karena memang di zaman Rasulullah belum ada teknologi pasta gigi. Intinya adalah siwak itu matharatun lil fam, alat untuk membersihkan mulut, bi'andun zibuhu untuk membersihkan dari al-ra'ihatil karihah, aroma yang tidak bagus. Sama sama tidak sama. Nah, kalau dari fungsinya sama. Kemudian juga kata Imam Ghazali wa mardhatul rabbi, ketika kita siwak membersihkan gigi kita itu mengundang ridho Allah. Karena Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat, Allah mencintai orang-orang yang suka dengan kebersihan, termasuk kebersihan mulut. Maka bagaimanapun orang Islam tanpa harus ada disuruh gosok gigi, harus gosok gigi. Karena Allah mencintai, artinya cinta Allah datang kepada orang-orang yang memang suka kebersihan, termasuk kebersihan gigi dan gusi. Nah, saya kemarin sempat nyambut gigi, bercanda sama di rumah, dia bilang, kita dapat gigi gratis dari Allah. Nyambut bayar kan? Buang giginya bayar. Kata dokternya, ya sekolahnya mahal, makanya ya udah. Wa musafiratan syaitan, dan siwak itu membersihkan gigi itu menjauhkan diri dari setan. Kenapa? Sebab pernah nggak ngomong bapak teman-teman sekalian, ketemu teman yang ngomong kemudian aroma mulutnya nggak bagus. Rasanya gimana? Ya. Ada nggak rasa dalam tanda petik benci, nggak suka makan? Ada, itu setan. Pernah nggak cerita sama teman si anak mulutnya bau? Itu setan. Maka kebersihan gigi ini menjauhkan dari setan. Setan yang dimaksud artinya kita bisa berbuat dosa terhadap orang lain gara-gara mulutnya bau. Atau mulut kita yang bau, kemudian orang menghindar, ngomong ente bau marah. Padahal itu sebuah kebenaran.
nyiwak silahkan, yang mau pakai siwak silahkan, yang mau pakai pasta gigi silahkan. Mulut ini ketika dia bersih, tidak bau, maka itu menjauhkan dari dosa yang memang playmakernya adalah setan. Kita bisa membicarakan kejelekan orang, kita bisa menjauhkan orang gara-gara bau mulut. Ini juga setan. Nah, jadi saya kira tanpa harus ada perintah gosok gigi, semestinya umat Islam itu giginya nggak ada baunya, nggak ada aroma. Para pecinta jengkol dan petai tahu juga aja ya. Para pecinta gitu, kalau di jalanan nggak bisa kan. Kalau ada orang yang makan kalau pakai jengkol, nggak makan, nggak ada. Dia kemana-mana mau jengkol mentah. Kalau kemana-mana mau jengkol. Dia kalau makan ada jengkolnya nggak masuk. Ayat kayak gitu tuh dia tahu diri aja ya, supaya jangan sampai nanti ditegur akhirnya bisa di. Kemudian wasalatu bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin li khabari. Karena juga ada hadis mengatakan sholat dengan siwak, sholat dengan gigi yang bersih, gusi yang bersih, itu jauh lebih baik dibanding sholat dari 70 rakaat. Satu rakaat dengan, saya terjemahkan dengan tidak siwak ya. Satu rakaat yang menggunakan gigi gusi yang bersih jauh lebih baik dibanding 70 rakaat tanpa dengan gigi yang bersih. Saya menyatakan itu supaya, maksud saya khawatir nanti nih teman-teman misalnya habis merokok, teman-teman habis makan jengkol, teman-teman habis makan petai, kayak Arab tuh, iya pakai siwak, kira-kira nggak boleh. Jadi sebenarnya sekali lagi yang diinginkan dari siwak sekonyong-konyong siwaknya atau bersih giginya. Kalau kita sepakat bersih giginya berarti tidak mesti ini, silahkan yang pakai ini, tapi yang penting adalah supaya giginya bersih. Maka terjemahan di sini pastinya terjemahannya adalah satu rakaat dengan gigi yang bersih yang tidak bau ketika dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu baca surah Al-Kahfi itu keluar dari gigian mulut yang tidak ada aroma busuknya. Jauh lebih baik, 70 kali jauh lebih baik dibanding yang ada bau mulut. Tetap si Quran yang keluar. Kira-kira gitu pemahamannya. Maka memang saya selalu mengatakan ada kekinian orang sudah memahami apa teks nas itu lebih kepada kontekstual dibanding tekstual. Kemudian Rahul Humaydi rakaatan disiwakin afdal min sab'ina rakaatan bila siwakin. Ada satu riwayat mengatakan Rasulullah sabda 2 rakaat dengan siwak lebih utama dibanding 70 rakaat dengan tanpa siwak. Jangan Nabi siwak itu alat membersih gigi. Maka ketika ini alat membersih gigi, ketika ditemukan alat lain yang lebih baik, mestinya harus yang lebih baik. Sama seperti kemarin istinja, harus kita cebok zaman Nabi itu tangan dibeberin ke tanah atau ke tembok, karena belum ada teknologi sabun. Ketika udah ada teknologi sabun, udah jangan mepet-mepet ke tembok, nanti temboknya kotor aja. Jangan nanti kan tembok dalam arti tembok yang tidak ada yang miliki, tangan ada yang miliki, memang ada teknologi sabun. Maka kan kita bahas kemarin berbalik kan, Nabi selama di Mekah itu istinja pakai batu. Ketika di Kuba ada orang-orang istinja pakai air. Berubah Nabi kemudian pakai air karena ada yang jauh lebih baik. Nah, waktu riwayatin rakaatun bisiwakin ta'dilu sab'ina rakaatan. Satu rakaat dengan siwak itu sama dengan 70 rakaat. Tapi kata Imam Nawawi Al-Albani, wala yadullu hadzal hadis. Hadis ini nih yang menyatakan satu rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak, bukan berarti ala ziyadati fardhi siwak ala fardhi jamaah. Bukan berarti mengungguli keutamaan siwak dengan keutamaan berjamaah. Nanti bapak bilang jamaah satu sholat lebih baik 27 kali, siwak 70 kali. Wah, kalau gitu saya di rumah aja, tapi gosok gigi 70. Kalau jamaah ke masjid 20. Maka jauh-jauh mengatakan bukan begitu kalau pemahamannya. Nah, sampai bilang kata
sendiri. Li'annahu lam yantahidu jazaa bihima. Ini tidak aman. Ketika kita ngomongin jamaah 27, itu ibarat daging 2,7 ton. Kalau Anda sholatnya pakai siwak, Anda ditambahin daging 70 kilo. Kira-kira gitu ya? 2,7 kuintal gitu deh. Kalau ada ya. Yang sembahyang jamaah itu ibarat daging 2,7 atau 27 kuintal daging. Anda pakai siwak ditambahin 70 kilo. Tetap ada lebihnya dibanding yang sholatnya tanpa siwak. Sholat berjamaah tidak bisa dikalahkan dengan siwak. Khawatir nanti pengetahuan pinter ngajinya. Wah, mendingan di rumah aja pakai siwak nih 70 sampai masjid. Semua apa? Semua ibadah yang mengiringi ibadah inti itu tidak bisa mengalahkan ibadah inti. Bisa puasa Ramadan. Nah, ada yang bilang kalau Anda baca Quran di puasa Ramadan maka begini. Terakhirnya puasanya kagak, baca Quran doang. Enggak. Ini baca Quran nempel di puasa. Anda puasa lalu baca Quran. Nggak bisa tanpa puasa. Kalau Anda hajinya ifrad, maka kalau Anda hajinya tamattu, maka akhirnya orang nanti ya itu nggak ada ifrad, nggak ada tamattu, nggak ada kiraan kalau tanpa ada haji. Bapak sholat kemudian pakai pakaian yang rapi segala macam, tetap aja tidak bisa mengalahkan pahala sholatnya. Siapa orang yang sholat pakai baju putih, maka begini, besok-besok dia kagak sholat, cuma pakai baju putih aja. Baju putih nempel di sholat. Yang sholat pakai baju batik cuma nggak apa-apa. Cuma itu jadi orang yang sholat jamaah itu kira-kira punya 27 kintal lagi, dia pakai siwak ditambahin 70 kilo. Bukan kintal. Jadi tidak bisa mengalahkan. Tetap aja jamaah lebih hebat dibanding Anda berjamaah tanpa siwak. Ya mendingan daripada Anda sendiri pakai siwak. Di rumah pakai siwak, jamaah kagak pakai siwak, dahulukan jamaah. Sebab ini kualitasnya berbeda. Nah, kalau ibarat kelas itu kali namanya siwak itu kali 3, yang nggak bisa disamain, beda amat. Ini khawatir ulama ada orang-orang yang nanya pengetahuan begitu 70, 27 yang mendingan yang 70. Dan sebab saya pernah ditanya sama orang kayak kita awam, cuma awamnya lebih parah dari kita. Ustaz, mana lebih banyak pahalanya? Bacalah awal-awal puasa sebelum khatib naik, apa baca selawat? Saya mau nyari yang banyakkan pahalanya itu. Jadi cuma ibadah itu mana pahala yang paling banyak? Saya bilang semuanya banyak Pak Haji. Wah, bukan pilih salah satu, jangan pilih salah satu, baca semuanya. Nggak keburu, datangnya biar pagian, supaya semuanya keburu. Jadi jangan ditinggalin. Nah, pokoknya orang awam pokoknya pahala yang banyak, yang mana? Nah, kalau selawat pahalanya cuma 100, lah Allah 1000, saya baca Allah tadi. Nyarinya pahala gitu. Ya orang awam bapak dan ibadahnya ibadah tukang dagang. Yang untungnya banyak ya ambil betul-betul enggak gitu. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali, li'anna darajat wahidatin minal jamaah, sebab yang namanya derajat satu saja dari pahala jamaah yang hari 27, qadda'ilu katsiran min as-sab'ina raka'atan bisiwakin, sudah menyamai lebih dibanding 70 rakaat ketika kita bicara pakai siwak. Kan 27 derajat, satu derajatnya berarti kan 100 kintal, kira-kira gitu. Itu mengalahkan. Di awal kan pakai 2,7 ton. Nah, jadi tetap saja Pak, kalau Bapak tidak bawa siwak sholat jamaah, lebih baik daripada Bapak pakai siwak tapi sholat sendiri. Yang hebat lagi, udah giginya bersih, pakai siwak misalnya sholatnya berjamaah. Jadi kata 70. Kemudian biasanya dalam bahasa usul fikih al-adad la mafhum lahu.
Ada jumlah-jumlah yang disebut itu tidak ada pemahaman, atau tidak bisa dipahami apa adanya. Ini kan bicara saking. Anda berjamaah pahalanya 27, kata orang-orang kabar-kabar 30, gitu Bang. Itu maksudnya saking. Nah, Anda pakai siwak itu lebih dari 70, itu bukan 70, saking. Maka dinas itu, siapa orang yang puasa 1 hari di jalan Allah, maka dijauhkan wajahnya 70 tahun dari neraka. Itu kata 70 tahun bukan 70 tahun. Emang saking. Lamanya digunakan dada 70 tahun. Sama kalau kita ngomong 7 turunan lu makanya. Emang apa 9? Nah, bahasa kan begitu tuh. Nggak ada 9 turunan, nggak ada. Bahasa 7, saking marahnya. Dan yang kayak gitu mah 7 hari juga bukan harinya sebenarnya, bukan 7-nya, saking lamanya. Itu akan ada dalam ayat. Kecuali nas menerangkan hari, memang itu sesungguhnya. Kayak misalnya Allah berfirman yang sesungguhnya itu ketika orang menangkap haji itu kan, pasti yang mutara tadi ayamin bil haji wa sab'atin darajatun tilka asalatun yang kata kuat bayar dan ketika haji juga puasa 3 hari di haji, 7 hari di rumah. Tilka asalatun itu 10. Itu jelas angka tuh, sebab 3 tambah 7 sama dengan 10. Dalam bahasa usul fikih namanya ini ada bayan, ada penjelasan. Tapi yang tidak ada bayannya, lama umalahu misalnya 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu bukan saking lamanya. Nah, jadi ya ini bicara kaidah al-adad dalam umalahu. Biasanya angka-angka di nas itu tidak bisa dipahami apanya, termasuk 27 derajat, termasuk lebih dari 70 rakaat ketika pakai sholat. Ini maksudnya keutamaannya saking banyaknya maka menggunakan data itu. Nah, jadi sekali lagi ya, 70 rakaat di siwak tidak bisa mengalahkan 27 derajat ketika sholat berjamaah. Sholat jamaah jauh lebih baik. Nah, kalau ada bapak bilang ya udah nggak usah pakai siwak, jamaah aja, ya ada apa-apa juga. Cuma kata Imam Ghazali, ini kan murokil kemudian pengen naik derajat, pengen naik pangkat kita, pengen naik kualitas kita. Maka kata Imam Ghazali, kalau mau wudhu gosok gigi dulu, pakai siwak dulu, ya. Nah, sebab itu mengundang ridho Allah, mengusir saya. Karena Bapak misalnya saya dekat orang tua saya di dua nih, kemudian saya ngajar, ada aroma nggak bagus, makin minggir ke sono Pak, makin minggir ke sono. Nah, dan makanya Jumat disuruh pakai minyak wangi Pak. Jumat pakai minyak wangi supaya di sampingnya ketika megang tasbih subhanallah, nyaman, ada wanginya. Kalau bawa ketek, yang ini nggak usah. Subhanallah, mau memuji Allah, tapi hatinya benci sama teman. Oke, subhanallah, betul aman ya sudah. Mulutnya memuji Allah, tapi hatinya itu akhirnya kan. Kalau ya lu yang dosa, karena lu menghina gua, tapi lu sumber dosanya. Itu sumber dosanya masalahnya. Nah, maka disunahkan pakai minyak wangi seperti itu, karena sholatnya siang biasanya ketika sedang disunahkan mandi ketika mau Jumat supaya itu. Pakai keramas, pakai sabun, berangkat pakai minyak wangi, wah luar biasa. Sampai masjid tidur. Maka saya kadang-kadang suka bercanda sama orang yang dulu. Kalau hari Jumat, suaminya tanya ya, Bang, tadi khotib ngomong apa? Tanya ya, kata lakinya, aku ngomong koma. Kemudian dari Imam Nawawi al-Ghazali waqal wali berkata Imam Nawawi waqal yajibul istiyaku li imra'atin. Kadang-kadang siwak jadi wajib, terutama bagi perempuan, tidak amara azwajha kalau diperintahkan oleh suaminya. Kalau kata suaminya, neng niwak neng wajib, neng gosok gigi neng wajib. Suaminya, karena suaminya nyium kan, yang nyium itu suaminya, jangan nanti suami kapok nyium ini. Maka saya kalau nasihat pengantin, komunikasi itu penting.
Kadang-kadang perempuan itu demen sama yang pedas-pedas. Perempuan itu demen yang asam-asam. Tuh asam lambung naik, kalau mulut gak bagus. Ngomong aja sama bininya. Berbisik aja, kalau mulut kamu gak bagus. Nah, kalau pakai sikat gigi kalau mempan, sering-sering makan permen yang aromanya wangi, supaya suaminya tidak bau. Ini kadang-kadang dipendam doang, suami malah ngomong sama temannya, ini gua yang kayak comberan. Iya. Karena kalau ada perempuan disuruh gosok gigi sama suaminya, hukumnya wajib. Ada ibu bilang, gosok gigi bu, hukumnya wajib. Karena suami yang nyium, sekali lagi, suami yang nyium. Jangan harapin orang lain nyium, suaminya yang nyium. Wajib. Sampai saya bilang, ibu pengantin tuh kalau beli minyak wangi kalau bisa berdua. Yang lakinya suka itu yang dibeli sama si istri, karena yang bakal nyium suaminya. Bang, abang suka nggak minyak wangi ini? Suka beli. Kalau abang yang nggak suka, dia dibeli. Karena ketika ibu pakai, yang nyium adalah suaminya. Bapak juga begitu, kalau dia pakai tanya bininya, lu demen kan? Sebab yang makan nyium buat lu. Nggak mungkin bini orang nyium gua. Nah, kecuali kasus dia. Begitu. Kita jadi orang laki jangan egois. Ini bini yang bagus, hajar aswad ini. Tapi bini nyium muntah. Nah, jadi seorang istri kalau disuruh sama suaminya gosok gigi, hukumnya bukan jadi sunnah, tapi jadi wajib. Pasti ada masalah ketika suami dulu gosok gigi, dicium lagi sama lakinya, belum gosok gigi ya? Belum bang, gosok. Oh ya bang, gosok udah semua kan. Nah, wa ilmu mamluki idza amaru sayyidu, budak juga menjadi wajib gosok gigi kalau disuruh oleh tuannya. Sudah lewat ya. Wa liman akala sauman, siapa saja yang habis makan bawang merah atau bawang putih yaumul jum'ati pada hari Jumat, wajib gosok gigi. Yang saya bilang, wahai penggemar jengkol dan petai, kalau mau sembahyang Jumat habis makan jengkol sama petai, maka wajib gosok gigi. Anda jangan nyakitin teman Anda dan malaikat raqib dan atid yang ada di kanan kiri Anda. Kalau teman cuma nyingkir, kalau raqib atid Pak, ya SMS sama Ijroil Pak. Itu kan kalau di negara yang Saudi Arabia yang mengharamkan rokok gitu ya, itu tertulis tuh, jangan sakiti malaikat dengan asap rokok. Ada tulisan tuh, la tata'addal malaikah, jangan sakiti malaikat dengan asap rokok, karena mereka haram menyatakan. Maka gambarnya itu, gambar rokok itu ngelilit paru-paru gambarnya. Kalau kita kan gambarnya orang lehernya bolong, tapi nggak ada yang takut begitu, aja terus. Yang ada bolong aja beli rokok, nah itu kan liputan. Nah bahasanya asap rokok itu menyakiti malah, karena aromanya tidak bagus. Nah, tapi buat kita yang kata ulama kita kan makruh. Keputusan Majelis Ulama Indonesia PBNU menyatakan bahwa merokok itu makruh, tidak haram. Sebab kiai banyak yang merokok, kalau haram bahaya. Nah, makruh Pak, karena memang sekali lagi ini bukan soal kiai bang merokok, bukan. Ayat dan hadisnya memang tidak kuat untuk ini kalau bicara tatanan hukum ya, bicara tatanan hukum. Secara hadis, secara ayat memang tidak kuat untuk menyatakan sampai pada kondisi haram. Ayatnya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kamu jangan merusak apa yang sudah Allah berikan baik buat kamu. Nah, ada lagi wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu buang diri kamu dalam kebinasaan. Peringatkan dokter bahwa tapi tidak semua orang merokok. Itu yang tuh. Ada perokok yang umurnya udah 90 tahun terus merokoknya panjang umur, yang nggak merokok 50 tahun mati. Jadi tidak bisa dibuktikan, masing-masing orang punya yang berbeda. Maka di Indonesia hukumnya makruh.
Teman-teman mohon maaf, yang suka merokok, yang suka makan jengkol, makan petai, berdasarkan kitab ini kalau mau sholat Jumat wajib gosok gigi, maka mandi dan gosok gigi untuk tidak menyakiti teman kita, apalagi menyakiti mereka. Nah, saya bukan ingin mengajak bapak-bapak berhenti merokok, bukan. Saya termasuk yang tidak merokok. Nah, sebab saya ustaz yang nggak punya pabrik rokok. Waqad tawaqqafat izalatul rahya 'ala istiwa'i li'anna sholatil Jumat, dan bersesuaian menghilangkan aroma mulut atas siwak, atas gosok gigi disebabkan sholat Jumat. Maka orang-orang yang sholat Jumat itu sekali lagi yang mulutnya terindikasi kurang bagus aromanya wajib gosok gigi. Sudah kali ya, buat kita yang udah agak berumur, kalau Jumat itu punya pakaian yang khusus, kalau bisa berdua dalam hari masih ada wangi-wanginya, pakai minyak wangi Jumat, karena mau kumpul dengan orang banyak, supaya di samping kiri kita tidur saja misalnya, di samping kiri kita nyaman karena aromanya oke. Yang baca Yasin, yang baca Al-Waqi'ah, yang megang kasbet itu. Nah, kemudian endal faragh minas siwak, ketika sudah selesai dari siwak gosok gigi, ijlis lil wudu'i, duduklah Anda untuk berwudu. Wa hadza muwafiq, ini Imam Ghazali mengatakan kalau bisa wudu duduk di tempat yang tinggi. Gak berat tinggal ngamalin ya, tidak berat. Jadi kata Imam Ghazali duduk. Pak, pemahaman duduk itu kayak ada bangkunya, ini bukan duduk sila kayak kita begini. Banyak yang sekarang masjid-masjid yang memang disediakan duduk. Kata Imam Ghazali duduk. Wa hadza muwafiqun lima fi kalam ar-Rawi wal Nawawi min anna mahallaha qabla qadil kaffaini. Posisi duduknya itu sebelum mencuci dua telapak tangan. Duduk dulu baru cuci dua telapak tangan. Bukan cuci telapak tangan dulu baru duduk. Ini sunnahnya nih. Sunnah menurut kajian Imam Al-Ghazali. Bukan berarti yang agak duduk agak sah, bukan. Ini kalau usahakan kalau bisa duduk. Kemudian khilafan bil imami wa bin salat wa min naqid wa min hajar wa syabini min anna mahalaha baina qasdil kaffaini wal madmadati. Tapi ada ulama mengatakan kalau bisa sih antara cuci tangan sama kakumur, pengantarannya baru cuci tangan dulu baru mustaqbilal qiblati, wudhunya menghadap kiblat, murtafi'un ala mawdi'in murtafi'in, tempatnya agak tinggi, kaila yusibaka rasyas, supaya tidak kena air bancret. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala hidup, saya khawatir, bukan khawatir, hidup pada masa yang belum ada ubin, masih tanah. Yang namanya tanah kena air pasti kotor, maka dikhawatirkan dia tidak menyinggung kata mustahmak. Jadi kalau misalnya bapak tidak ditinggi kemudian wudhu, begitu airnya jatuh ke tanah kemudian banjir, maka bajunya kotor tangan. Kurang bagus juga. Nah, dia mengatakan itu najis enggak? Mengatakan mustahmak. Ini pemahaman saya. Jangan-jangan zaman Imam Ghazali ini ketika wudhu baunya masih basi, baunya masih tanah. Lah kalau kita memang tempat wudhunya, mohon maaf, tempat wudhu kita kan suci, Pak. Ubinnya suci. Maka ketika bapak wudhu dia baca tetap airnya suci. Dan tidak kelihatan noda di gamis, tidak kelihatan noda di kain. Ini yang dikhawatirkan Imam Ghazali. Nanti kelihatannya ada noda ketika kayak kita jalan ke masjid hujan-hujan, gitu ya, dan nanti hujan-hujan. Itu yang ini yang saya selalu mengatakan, kalau baca teks salafiyah itu, teks kitab-kitab kuning memang harus ke sana gitu. Asbabun nuzulnya, asbabun nuzulnya di mana adanya. Sebab kan baca tabayyun hukum bital lazmina wa amkina wa fa'il. Hukum itu berubah ketika berubahnya waktu, berubahnya masa, berubahnya tempat, dan berubah kaidah yang digunakan. Kaidah yang digunakan itu begini, misalnya Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa perempuan haid boleh baca Quran. Itu kan begini dibilang.
Tidak ada dalil khusus yang melarang perempuan baca Quran ketika haid. Yang ada adalah menyamakan orang haid dengan orang junub. Yang tidak boleh baca Quran adalah orang junub, bukan orang haid. Apakah haid sama dengan junub? Dari segi hadas besarnya sama, sebab dia harus mandi hadas. Junub mandi hadas, haid juga mandi hadas. Dari segi mandinya, maka ini disebut dengan namanya kiasnya ini, bahasa ini hukumnya ini namanya yang jelas jari, kiasnya kias jari jelas, sama-sama mandi hadas, mandinya sama. Tapi kalau dihitung rentang waktunya beda. Orang junub berapa lama? Bapak hubungan suami istri, hadas besar junub berapa lama? Ada seminggu. Lama sebenarnya sembahyang. Nah, ada yang belum mandi junub. Nah, tapi yang namanya haid seminggu. Ini dari segi, ini namanya kiasnya kias khafi. Maka Imam Abu Hanifah, perempuan kalau haid sembahyang nggak boleh, puasa nggak boleh, terus hubungan sama Tuhan kan selama 7 hari. Jangan sampai dia lost kontak dengan Allah. Maka menyamakan orang haid dengan junub lempohan itu tidak oke. Sebab masa junub pendek, masa haid panjang, walaupun mandinya sama. Itu beda kaidah yang digunakan. Sementara di mazhab Syafi'i nggak boleh, sebab orang haid sama dengan itu kaidah yang digunakan. Nah, maka saya kira ini Imam Ghazali menyatakan khawatir nanti ada banjirnya. Banjir bukan berarti nanti banjir, ada kotoran tanah yang saat itu memang airnya masih terkena tanah. Itu kata Imam Ghazali. Bifadilai air mutaakhir minal. Sampai sini ya. Waqul bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita lanjutkan dengan ayat baca bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ini sebagaimana biasa yang ada berbicara. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat pulang warahmatullah. Istri dari salah seorang jamaah kita, Bapak Hasan Bonet, saat itu situ bisa hadir. Hari ini marilah kita doakan semoga anak-anak serta anak-anak diterima Allah Subhanahu wa taala, tempatkan sisinya dan bersama-sama mengampuni segala dosa-dosanya, juga kepada keluarganya yang diberikan supaya dan berkata kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihdina wa Allahumma ihdina wa Allahumma ihdina wa اللهم اجعل قلوبنا روضة من رياض الجنة ورحمة الله وبركاته. ربنا يا الله علينا في الدنيا حسنة. Silakan Ibu bertanya. Cukup ya? Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kan majelis ilmu ya. Pertanyaan saya itu, katakanlah kalau ada orang yang convert ya dari agama lain masuk Islam, gitu kan? Apakah ada buku pintarnya atau SOP-nya lah? Sebenarnya itu kalau masuk Islam tuh ini bukunya. Jadi
kita bisa belajar sendiri minimal untuk bekal. Begitupun sebenarnya juga untuk anak-anak kita. Kita ini kan boleh dibilang apa ya? Kalau belajar ya ikut ke sini, ikut ke sana itu, kenapa nggak dibuatkan untuk masyarakat awam? Bahwa ini kalau Islam itu minimal ini. Jadi sudah ada terstruktur dari umur sekian bacaan ini, umur sekian bacaan ini. Sekarang kan ini kita belajar Islam bagi mereka yang naik pedang, nyomot sana nyomot sini. Itu pertanyaan nomor 1A. Pertanyaan 1B, kebetulan Ustaz tadi ada menyinggung sedikit masalah suami istri. Ini terbetik pertanyaan Ustaz waktu saya melihat ada tayangan di entah podcast atau pokoknya di sosial media bahwa ada pasangan suami istri, istrinya dua, suaminya satu. Nah hebatnya ini mereka bilang bahwa mereka itu sedemikian rukunnya, ya, saking rukunnya itu mereka tinggal satu kamar, satu ranjang. Pertanyaan saya adalah apa dibolehkan ya hubungan suami istri di suatu malam, di suatu jam, di suatu menit yang sama dilakukan secara segitiga? Ini maaf ya, ini ilmu yang mohon didapetin, bukan kasus hubungan suami istri itu segitiga sekaligus di saat yang bersamaan. Apa dibolehkan oleh Ustaz? Makasih. Ya, yang pertama, guru-guru kita sebenarnya sudah menyusun itu. Misalnya, untuk kajian fikih, kurikulum fikih standar buat kita yang orang awam itu ada sebuah kitab namanya dikarang oleh orang-orang Betawi, Safinatun Najm. Dia cuma sampai bab puasa, nggak pakai bab dagang, nggak pakai bab haji, nggak ada yang babnya bab puasa. Dari mulai rukun iman, rukun Islam, tanda-tanda balai, kemudian sholat, rukun sholat, wudhu, sampai puasa selesai. Namanya Safinatun Najm. Saya dulu belajar Safinatun Najm itu kelas 3 tidak itu. Tapi sekarang itu kita naik kelas. Itu juga saya nggak tahu pergeserannya. Mohon maaf, saya pernah diundang ceramah ke salah satu tempat. Saya sebut saja daerahnya Kota Bumi. Saya pakai Mahfuz Mahmud Safinatun Najm itu dihafal ketika SMP. Satu kitab dihafal, bukan cuma dihafal dari segi nahwunya, saya harus menghafal nahwunya. Misalnya kalimat yang begini, pertamanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekali hal. Alhamdulillah mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatun rafi'i dhammatun dharatun bi Allah alillahi Allah marjarin la ilaha. Saya sampai apa satu kitab? Satu. Tapi ketika saya ceramah di Kota Bumi, ada pandai bilang, Alhamdulillah Pak Ustaz, di sini aja udah pakai kitab kuning. Kitab apa? Safinatun Najm. Dia bangga betul menyebutkan kitab kuning Safinatun Najm. Nah, sementara saya udah hafal, dia belum ngaji. Tapi giliran benar Safinatun Najm itu kitab kuning, dia bilang, wah naik kelas. Dan saya kemudian ke Masjid Kubah Emas. Itu ada kajian fikih Safinatun Najm, Kubah Emas. Tempo. Saya pikir begini Pak Muin. Sekelas Kubah Emas itu baca Safinatun, padahal itu dalam petik dulu dikarang oleh kiai itu buat orang-orang SD. Saya nggak tahu di bawah pergeseran ini. Hadis itu ada namanya hadis arba'in. 42 hadis itu nggak pernah nawam tuh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada Pak, tapi sekarang naik kelas juga ini. Jadi hadis arba'in Imam naik kelas lagi sekarang. Bahasanya ustaz-ustaz juga pada ngaji hadis arba'in. Nggak ngerti juga saya. Nah, maksudnya
naik kelas itu adalah kualitasnya atau apanya? Kualitas kitabnya. Kitabnya. Jadi yang kitabnya bukan orangnya. Bukan orangnya, justru orangnya. Jadi banyak orang yang awam yang tidak tahu itu, sehingga itu diajarkan seharusnya itu di tingkat bawah. Justru Nggak ngaji mungkin. justru ini masalahnya. Jadi ketika kita bicara orang awam, ini awam yang mana? Kalau awam tahun 1974 gitu ya, itu Sakinatul Najah adanya di level ibtidaiyah. Nah, tapi sekarang justru, maka sekarang saya kalau mohon maaf, saya pernah diledek sama teman saya. Ngaji mana di Solo? Baca Sakinatul Najah, kata teman saya, ya aku gak mikir ngajar begitu. Karena saya udah. Nah, jadi sekarang kitabnya yang makin lama makin berkelas, justru kitanya udah disusun dulu sebenarnya. Sekarang mau berbuat di sini kalau kori. Abang Korib udah naik kelas. Kalau Safinah itu SD, Fatul Korib itu SMP, nanti ada lagi yang naik kira-kira yang anak Toribin itu SMA gitu. Kalau udah kuliah kan ada mobil mukai, udah kita pilih, udah disusun itu. Gitu. Bahkan nggak ada fikih ekonomi. Kalau di kitab ini Fatul Korib udah ada kita berbuyung. Dan mohon maaf Pak, Ustadz juga kalau ngajar kita berbuyung, kilat juga. Sebab banyak ustadz yang kagak bisnis Pak. Dia akan bicara tentang mukhabarah, muzara'ah, kirad. Enggak juga. Mungkin ini kalau saya lihat karena memang akibat dari pendangkalan akidah. Jadi sejak kalau saya lihat sejarah bahwa memang tujuan penjajah dulu kepada umat Islam itu adalah bagaimana umat Islam dijauhkan dari pemahaman Islam, sehingga muncul pemikiran-pemikiran sekuler yang mendahulukan. Ketika misalnya saya kecil pun sekolah, kalau kita sekolah Islam itu bahasanya itu jelek. Kamu harusnya sekolah di Madiwana atau Katolik, itu bagus. Jadi itu mungkin yang menyebabkan orang semakin di sini itu kualitas atau pemahaman keislaman itu sudah semakin hilang. Makanya ini kita kalau kita belajar, kalau saya bilang memang ini harus belajar 100 kali lipat juga untuk tahu. Iya, jadi kalau saya kecil dulu, orang tua kita akan bangga ketika gitu ya, kita hatam juz amma, hatam Quran. Dulu saya termasuk orang yang zaman saya, bapak saya bangga ketika saya bisa baca kitab Al-Jumiyah. Nah, jadi baca gini kalau dulu, yang penting lu sebelum ngaji, orang mau pray nggak apa-apa, itu dulu. Iya. Dulu zaman kita SD kagak sekolah apa-apa, tapi kagak ngaji, habis dari kita kerjaan. Sekarang lu mau usah ngaji, sekolah. Sekolah capek, lu mau usah ngaji sore, bisa tenaga, bayaran kagak lagi dia gitu. Nah, jadi mohon maaf, sudah diupayakan disusun oleh guru-guru kita, udah dulu. Juga justru saya juga nggak tahu dari mana ini sampai sekarang. Saya juga termasuk orang yang ngajar. Dan dari kita sampaikan saat ini ngajar juga dalam tanda petik. Ya orang-orang banyak yang nggak tahu juga. Jadi sudah disusun sebenarnya, termasuk aqidatul awam, gitu kan ya, tauhid buat orang-orang awam sudah disusun. Ada akhlakul banin, akhlakul banat, akhlak buat anak laki-laki, akhlak buat anak perempuan, ada kita begini. Dan yang kedua, tidak boleh seorang suami menggabung istrinya di satu tempat ini. Tidak boleh. Istri dengan istri, mohon maaf nih kita menghayal aja Pak, bapak-bapak punya bini 3, menghayal aja Pak. Memang bukan buat diamalin dari orang tua kita, bukan buat menghayal aja. Ibu-ibu doang menghayalnya. Pak, bini bapak yang pertama sama bini bapak yang kedua, ini orang lain Pak. Ada auratnya yang nggak boleh goyah. Perempuan sama perempuan auratnya benar surat wa di antara pusar sama dengkul, perempuan sesama perempuan nggak boleh. Nah, laki juga begitu. Kalau bapak ke istri, mau istri pertama, istri kedua, dalam tanda petik emang punya bapak, tapi istri sama istri orang lain.
Itu kompetitor Pak. Nah, sama orang laki sama orang laki juga ada yang nggak boleh dilihat dengan surah warubah. Jadi kalau sudah digabung, mohon maaf satu nggak boleh satu. Yang kedua juga, saya kira kalau ada perempuan yang semacam itu saking rukunnya itu saya kira juga 1.000 satu dari 1.000 orang. Bisa jadi memang apa makhluk dalam tanda petik sangat jahat atau ada kelainan. Yang pasti itu kalau pendapat saya sudah itu karena ini sekarang ini memang itu kembali lagi itu adalah merupakan upaya untuk menghalalkan segala cara. Iya. Kalau kita bicara tentang basis ajaran Islam, semuanya tidak boleh. Itu untuk berusaha melakukan sesuatu nggak boleh, artinya harus menjaga kehormatan. Jadi menurut saya ini adalah ini yang harus kita waspadai. Terus kalau bapak menghayal punya bini lebih dari satu, yang bini pertama dibikinin rumah seharga 500 juta, bini kedua juga harus 500 juta. Itu kalau menghayal. Kalau baru menghayal ilmunya nggak usah. Kalau bini pertama dibeliin mobil Innova, maka bini kedua juga harus dibeliin mobil Innova. Itu adil begitu. Itu adil namanya. Di bini pertama 2 hari, di bini kedua 2 hari. Nah, kudu gitu. Jangan bini pertama dikasih mobilnya Innova, bini kedua dikasih mobilnya apa? Nggak beres. Itu kalau pakai cara Islam begitu. Gilirannya juga 2 hari, 2 hari. Kalau sudah waktunya pindah ke bini kedua masih di bini pertama, zolim Pak. Kalau bini pertama kedua tidak mengizinkan, dosa itu. Menghayal aja berat Pak. Jangan. Ustaz berkata berani, Ustaz tahu dosa. Oh, memang yang tahu dosa mah bininya berempat. Cukup ya bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ma'ana bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una wa rabbana zidna 'ilman nafi'an wa fahman salihan wa qina adhaban nar. Allahumma kama bada'tana wa ja'alna شعبا ومضى بصحة وعافية وسعة رزق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.